Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama AC Ngawi. Nah teman-teman, di video kali ini ya ada kabar yang sedih banget karena ini adalah tetangga saya sendiri. Di sini mbaknya ini adalah orang Ngawi ya, namanya Mbak Intan ya. Mbak ini kerjanya di Taiwan, terus merasa depresi ya karena ulah orang tuanya yang selalu minta kiriman. Nah, oke, so kita lihat saja videonya ya. Pikiran itu kalut ngoten, sebabnya kan dia di sini masih 4 bulan, ya toh. Tapi kok maksudnya 4 bulan itu sebenarnya gajinya itu belum seberapa loh ya Pak. Nah, jadi uang kemarin yang dikirim itu pinjam dari agensi. Nah, saat ini ngerti napa mboten jenengan iku? Ajenge melompat dari lantai 12 telepon kula. Ngerti kula ora tau apel kula wae. Lah masalah nomor aku di ini blokir ngono ki ya ngopo, Pak? Kasih blokir kowe kena tabel mbok blokir terus lho. Lah kowe ya blokir nomorku lho. Oh, kan blokir tak blokir sing mare kowe. Lah ngeten saniki Pak nggih, maksudnya niku saniki wau kula sih kula niki mboten sinten-sinten nggih, mboten kenal anak jenengan. Lah niku wau kan anak jenengan telepon kula, "Mbok, aku sudah di lantai 12 mau terjun," katanya. Loh. Ngopo iki? Lah aku arep terjun, Mbok. Nyapo? Lah wong omah kabeh padha njaluk duit iki, aku sedangkan aku sing petang wulan ning kene ora ndek duit, kabeh njaluk duit. Iki anakku mau arep ulang tahun arep digekne anu alasane ibuke nganu apa jenenge lumpuh apa stroke apa piye mau ngono lho Pak. Jadine anak jenengan niki bebannya begitu berat ngoten lho Pak. Jadine ya kula niki Sampeyan wong ngendi? Saya orang Jawa. Jadi tadi Jawa ngendi? saya Jawa Timur. Oke. Terus kenapa Pak? Lah aku wis ngulung sasi ora dikirimi duit lho ya ngerti dikirimi 800 saya kerjane dinggo apa jenenge kon suntik buke kena. Ini baru 4 bulan. Anak jenengan kan di sini masih 4 bulan. Nanti pikir kok Bulan 12 baru kerja. Lah gue loro ya tak golekne utangan. Aku suwe loro ya tak golekne utangan. Ya kan tau Taiwan Mas. Ya kan tau Jeli. Lah aku nang gatane kirim duit terus. Taiwan semua tahu. 你说到他对在这里上班是2月份嘛开始嘛？对， Niki wau kula ya saiki ngono sasa sing jelas opo dari aku ben bulan 3 duit. Ngulung sasi dikek duit 850. 上个月啊， Dari kon dari kon suntik buke kena 过那个中了介， apa ijazah Sangat gue ning duit online baik kon bolak-balik kirim duit Pak, aku pernah Pak, stres Pak. kene dia di sini gajinya masih 800.000 loh. Masih 800.000 loh Pak. Dia kemarin kirim yang berapa itu pinjam dari agensinya loh Pak. oh iya promo lah Pak aku kuwi dari ya pinjamnya berapa? Hanya 850.000. total kabeh karo tuku kursi kuwi total tuku kursi tuku mie sirup sak jajan bodho saya udah Pinjamnya hanya 850.000. Lah wong gajinya lo masih 8. Ini masih berapa bulan? Tapi kowe dadi ngenteni dhisik, tapi kowe duwe rencana aku elok stroke, aku kon ngirimi duit. Ya terpaksa aku golek utangan toh supaya apa Bu Endang mati dan iso ngopeni anakku. 我知道的啊，他在上个月初的时候就寄了2 Wis ya mungkin akhirnya duit ini nganggo KTP.2500，我都还有记录， Orang 那个 kita 薪水 pun 表 ada 都没有 takut sama 记录。 bapakku kok. Anak itu pengen 然后跟他 diblokir 骗， genti.
langsung blokir kowe, aku kediri blokir aku ya iso. Kudune wi. Goci ada goci tuh puyang rasanya dulu. Tuane bedino iki dongane terus. Dongane terus blokir, kowe blokir. Ya sampean ki nek kok kan kok membayari omah wae sapa sing ra stres. Aku ya ora tau krungu omongane anake kuwi. Anggere telepon sampeyan pas saiki tekone ganti lunasi omahe bae, ganti lunasi men omahe bae. Rombongan ora masa potongan ngono. Dhewe to ndek jare kok arep nang kueh noleh kaya, arep piye to ya. Sapa sing ngomong nek kaya lho tak telepon. Jare ora arep ngedol omah tapi kuwi akal-akalan ngutang gabunge karo nek kaya kok piye? Iki sing nek kaya hane. Ya ini. Nek kaya ora arep ngedol omahe anak yatim. 快点。 Omahe anak yatim kok gawe rebutan. Ngono ya duitan kene aku. Anakmu ngenem ngopo sing kok tuku aku? 我相信他不会骗你，因为他很诚实。 Kuwi duit wis kumpul nek gone nek kaya 30 juta. Yo rene cap jempol rene tanda tangan. Alasane aku, iya nek sampeyan umure dawa, Pak. Kelau. Suwite jauh utang ning gone sing gawe omahku iki wong ya ngomong ning aku. 他上个月才寄了2次钱给他呢，对呀、 2000还有4500，我还帮他垫了。哎呀，我宝宝怎么这样？ 你看这个是亲爸爸怎么这 对 样？ 呀，怎么这样？ Nah, teman-teman, sini kita bisa menyimpulkan ya bahwasanya untuk menjadi seorang TKW kalau masih dalam tahap potongan gaji, ya kita itu benar mendapatkan gaji tapi hanya sedikit ya. Apalagi kalau seumpamanya potongan gaji di Taiwan itu 9 bulan. Nah, itu per bulannya dapat berapa ya? Waktu dulu saya di Taiwan masih dapat 1 juta. Akan tetapi saat ini nggak tahu dapatnya berapa ya, karena saat ini posisi saya sudah pindah ke Singapura ya. Dikarenakan saya itu nggak betah dengan cuaca yang ada di Taiwan ya, musim dingin di sana, jadi harus tereliminasi dari Taiwan dan pindah ke Singapura. Nah, untuk kasus Mbak Intan ini ternyata Mbak Intan sendiri masih dalam tahap potongan gaji dan baru 4 bulan di Taiwan. Lah kok katanya dalam masa 8 bulan nggak pernah kirim uang ke keluarganya atau ke anaknya, karena anaknya dititipkan sama orang tuanya ya, seperti itu. Nah, di sini untuk keluarganya ya itu harus ngerti lah ya, seharusnya ngerti kan anaknya masih potongan gaji. Terus ibaratnya ya kalau di Taiwan itu semua kebutuhan harus beli sendiri loh, mulai dari sabun, sampo, seperti di Singapura. Kalau di Singapura ini masih mendingan ada majikan yang berbaik hati kepada kita ya, masih membelikan sabun, sampo seperti itu. Akan tetapi di Taiwan itu semuanya beli sendiri, karena saya juga mantan TKW Taiwan ya. Dan di sini untuk suami ataupun untuk orang tua ya, kalau seumpama anaknya itu bekerja sebagai TKW ataupun TKI ya, yang kerja ke luar negeri, kalau masih dalam tahap potongan gaji itu sisa potongannya itu hanya sedikit, dan nggak bisa ya secara mendadak itu kirim sampai jutaan, itu nggak bisa, karena kita waktu proses di PT ya itu juga membutuhkan banyak biaya. Nah, untuk itu kita kerja ke luar negeri itu dikasih potongan gaji ya, alhamdulillah masih ada sisanya ya. Seumpama ini kalau nggak ada sisa potongan, terus gimana bisa kirim ke orang tua, gimana mau kirim ke anaknya? Itu sampai Mbak Intan ya, di sini itu Mbak Intan sampai pinjem uang ke agensi, katanya untuk biaya ibunya yang sedang sakit. Nah, seperti itu, banyak sekali alasan-alasan yang diberikan oleh bapaknya. Nah, di sini ya buat teman-teman semuanya, kita doakan saja Mbak Intan semoga diberikan ketabahan ya. Jadi jangan mudah kita itu emosi terus depresi, terus akhirnya kita itu mau
bunuh diri, itu jangan ya, jangan sampai mempunyai pikiran yang ibaratnya pikiran cekak ya, orang Jawa ngomongnya seperti itu. Karena kalau orang sudah depresi ya tingkat tinggi, itu memang nggak ada pilihan lain teman-teman. Mau kalian itu ngomongin, mau diceramahin seperti apa ya, itu udah nggak gubris. Karena apa? Mereka benar-benar sudah tertekan ya, seperti itu. Apalagi seumpama ya pekerjaan sudah banyak sekali pekerjaan di rumah majikan, ditambah dengan tekanan dari Indonesia ya, yang menekankan, mewajibkan, mengharuskan kirim uang. Nah itu mbok yo ngerti lah ya, anakku ini masih dalam tahap potongan gaji, jadi belum gajian penuh ya. Kalau kita belum menerima gaji penuh, itu nggak bisa kirim uang ya, yang sebanyak-banyaknya itu dari mana kita bisa? Lawang kita sendiri saja masih punya tanggungan dengan agen seperti itu. Karena kita ini bekerja di luar negeri teman-teman, kita itu butuh banyak biaya ya. Dari PT Indonesia sudah dipotong berapa ya, misalkan nih dari proses Singapura, katanya di Indonesia, di PT Indonesia kita dipotong hanya 6 bulan. Ini saya sendiri ya, di sini saya bicara tentang diri saya sendiri, katanya potongan 6 bulan, akan tetapi setelah sampai di Singapura potongannya menjadi 8 bulan. Nah itu gimana? Nah kita harus mengadu ke siapa? Karena kita di sini sudah tanda tangan kontrak kerja, jadi kita nggak bisa mengelak ya teman-teman, kita mengadu ke siapa juga nggak bisa, karena kita sudah menyetujui, yang artinya kita harus mau nggak mau ya harus menerima ya, seperti itu. Nah buat Mbak Intan ya, semoga diberikan kesabaran. Sebenarnya video ini ya sudah lama, akan tetapi saya baru bisa membuat video ini ya. Ini dibikin untuk saya tujukan untuk keluarga yang ada di Indonesia ya, khususnya untuk suami atau untuk orang tua yang ada di Indonesia. Seumpamanya ya anak atau istri ini itu kerja sebagai TKW, kalau masih dalam tahap potongan gaji, itu harap pengertiannya ya. Kita ini sebagai TKW juga nggak mudah masuk dalam rumah majikan. Kita yang pertama itu sudah pasti kita akan merasa stres. Karena apa? Kita di sini harus belajar tentang pekerjaan ya, kita harus bisa beradaptasi dengan keluarga majikan seperti itu. Nah itu juga butuh waktu, butuh proses, nggak mudah sebenarnya menjadi seorang TKW ini, benar-benar nggak mudah. Terus ditambah-tambahin lagi tekanan ya dari keluarga, minta kiriman uang terus ya mbok yo, pengertiannya ya, kita ini juga sama-sama manusia, apa mau diperas ya, kita ini bukanlah ATM ya yang selalu digesek-gesek terus keluar uangnya. Kita di sini pun juga harus bekerja dulu baru menerima gaji, seperti itu loh ya. Jadi ya mbok yo ngerteni lah ya, kita orang Jawa, terus apalagi ini pada anaknya sendiri loh, kok tega-teganya seperti itu ya. Seumpama keadaannya mendesak atau kepepet, kan ini bapaknya ini bisa ngutang dulu. Nanti kalau anaknya sudah gajian penuh ya, anaknya kirim berapa juta kayak gitu, tinggal dilunasi ya. Saya sendiri juga paham, karena Mbak Intan ini menitipkan anaknya pada orang tuanya. Jadi anak ya teman-teman di sini juga sekolah butuh uang, makan, jajan semua butuh uang ya. Apalagi ibunya juga sedang sakit, jadi butuh uang. Terus bapaknya ini bertumpu atau minta kiriman sama Mbak Intan. Sedangkan di sini anaknya, maksudnya saudaranya Mbak Intan itu ada 6 teman-teman. Tapi kenapa yang ditekan selalu Mbak Intan terus kayak gitu loh. Jadi Mbak Intan ini merasa dispresi banget ya. Untuk itu Mbak Intan ngomong sama Mbok Cikra, ini mau terbang, mau terjun dari lantai 12 lah. Akhirnya sama Mbok Cikra terus ditututin ya,
terus dikasih tahu ya agar Mbak Intan ini lenggono, karena kita bekerja menjadi seorang TKW ini yang terpenting kita itu harus benar-benar ini ya teman-teman, kita harus merasa nggak ada tekanan dari pihak manapun seperti itu. Karena kalau kita mempunyai sedikit masalah, kita sudah tempatnya berjauhan dengan keluarga ya, kita sendiri sudah ada di luar negeri seperti itu. Kalau kita punya masalah ya, kalau bisa sih jangan sampai ya kita itu berpikiran yang pendek kayak gitu, jangan. Kita harus mencari solusinya ya seperti itu. Akan tetapi ya kita nggak bisa menyalahkan ya, karena di sini yang namanya pikiran orang itu nggak sama. Kadang ada yang berpikiran lebih panjang, kadang pikirannya cekak juga ada, semua nggak sama ya. Semoga saja di sini saya juga minta doa dari teman-teman semuanya buat Mbak Intan, semoga diberikan ketabahan, kesabaran ya dalam menghadapi sikap orang tuanya yang selalu minta kiriman uang ya seperti itu. Semoga Mbak Intan diberikan kelancaran dalam bekerja di Taiwan ya, semoga segera finish dalam potongannya dan bisa kirim uang ke orang tuanya untuk jatah anaknya, katanya seperti itu ya. Sungguh kasihan banget, karena di sini saya sendiri juga punya anak teman-teman, akan tetapi anak saya di sini sama suami ya, nggak sama orang tua. Dulu sih pernah diasuh sama orang tua ya, akan tetapi sekarang anaknya kan udah besar ya, jadi anaknya terus diasuh sama suami sendiri kayak gitu ya. Diambil sisi positifnya aja, yang penting kita tetap selalu mengingat sama Allah agar kita nggak mudah emosi teman-teman ya, agar kita itu senantiasa selalu dalam lindungan Allah seperti itu. Pokoknya kita agar selalu selamat lah ya, karena kita ini bekerja di luar negeri teman-teman ya, sudah pasti keluarga yang ada di Indonesia itu mengharapkan, saya sudah ngomong dari awal-awal, keluarga yang ada di Indonesia itu pasti mengharapkan kiriman uang setiap bulan. Nah untuk itu di sini ya kita harus tetap jaga iman kita ya, kita harus mendekatkan diri sama Allah ya, jangan tinggalkan sholat, terus perbanyak istighfarnya ya, perbanyak sholawat juga baik untuk diri kita juga ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, semoga apa yang kita cita-citakan bisa tercapai ya. Dan di sini saya juga berpesan pada teman-teman semuanya yang ingin bekerja ke luar negeri ya, kalian harus ngomong sama keluarga ataupun sama orang tua kalian ya, kalau masih dalam tahap potongan gaji itu nggak bisa langsung kirim uang berjuta-juta ya, karena sisa potongannya itu hanya sedikit, jadi kita nggak bisa kirim berjuta-juta ya, seperti itu. Kalian harus memberitahukan ke pihak keluarga ya, agar keluarga kalian mengerti ya, seperti itu. Karena untuk proses kerja di Singapura sendiri potongan gaji itu berkisar antara 6 sampai 8 bulan, dan untuk di Taiwan ya itu 9 bulan potongan gajinya, seperti itu ya. Oke teman-teman, di sini saya selalu mendoakan dan memberikan support kepada teman-teman semuanya yang ingin bekerja ke luar negeri. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran dalam mencari rezeki di negeri orang ya. Semoga bisa pulang ke Indonesia membawa kesuksesan. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share ke sosial media yang kalian punya. Dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Oke, bye-bye.